materi fasal yang kelima. Walhamdulillah, Allah mudahkan kita masuk ke fasal lima ya, yang kelima. Fasal kelima, isim berbicara tentang perubahan akhirnya atau tagyiruhu. Ya. Tagyiruhu. Isim ditinjau dari perubahannya ada dua. Isim ditinjau dari perubahannya. Jadi ada isim yang bisa berubah harokatnya. Ada kata benda atau isim dalam bahasa Arab yang bisa berubah ya harokat akhirnya, dan ada yang tidak. Nah, kalau isim yang pertama yang berubah harokat akhirnya disebut dengan isim mu'rab. Nah, dan pembahasan inilah nahwu identik dengan pembahasan mu'rab. Bagaimana cara mengi'rab kata dalam bahasa Arab, khususnya isim ya, fiil, begitupun dengan yang dimaksud isim fiil mudhari dan kata-kata yang lain. Kemudian sebagaimana kita berikan catatan sebelumnya, kalau terus apa pengertian isim mu'rab? Ya. Isim yang apa? Berubah harokat akhirnya. Ya, jadi ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah harokat akhirnya. Kalau kita simpulkan, dia bisa terkadang an, in, un, ya, atau a, i, u. Yang jelas kesimpulannya dia bisa berubah harokatnya dalam bahasa Arab. Isim ya, kata benda dalam bahasa Arab. Namun di sana ada juga kata benda atau isim di dalam bahasa Arab juga yang tidak berubah harokat akhirnya, permanen kalau bahasa kita. Dia permanen ya. Dan itulah disebutkan isim mabni. Isim mabniun. Isim mabni ya. Isim mabni ini adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya atau huruf terakhirnya tetap demikianlah dari sananya ya. Di antaranya kalau kita berikan contoh apa? Isim domir atau misalkan huwa ya. Huwa ini huruf yang terakhir ini tidak akan berubah sama sekali, tidak akan berubah jadi huwu, huwi. Jadi seluruh isim domir mabni ya, tidak berubah harokat akhirnya. Seluruh isim isyarah mabni. Nah ya, kemudian lagi seluruh isim mausul mabni, dan itu yang telah kita bahas sebelumnya. Di isim ma'rifah juga dia termasuk ya jenis isim ma'rifah yang sudah jelas, tiga yang kita sebutkan tadi, isim domir, isim isyarah, isim mausul. Di isim ma'rifah sekaligus isim mabni, tidak akan berubah harokat akhirnya. Ya, kalau isim isyarah yang zalika atau hadza dan lain-lainnya. Begitu pula isim mausul alladzi dan lain-lainnya. Jadi ini semua kalau ketemu kata ini dia bagaimanapun posisinya, di depan, di tengah maupun di belakang, posisinya dia tetap akan mabni atau dia istiqomah gitu. Harokatnya tidak akan kalian jumpai yang aneh-aneh. Nah, kemudian yang keempat juga, walhamdulillah telah kita pelajari ada nama ilmu yang baru lagi, isim yang baru lagi, isim syarat namanya. Apa isim syarat itu? Nah, sebab, kalau kita bahasakan sebab akibat. Nah, isim mabni ini yang pertama adalah ad-dhamir. Yang kedua adalah al-isyarah, isim al-isyarah. Ketiga, isim al-mausul. Yang keempat, isim asyart. Nah, isim asyart. Isim asyart ini yang sebab akibat dalam bahasa Indonesia. Misalkan manjad wajada. Ya, jadi kata man dalam ya kalau di depannya fiil ya manjad wajada, maka dia termasuk isim mabni. Ya, kemudian ada man, di sana apa lagi? Ada kemudian mata. Ya. Kayak istifham semuanya, kayak di pembahasan isim mabni yang kelima. Ya. Hurufnya sama. Namun ya, di situ akan ada bedanya terkadang. Kalau konteks kalimatnya berbicara tentang akibat, maka ya itu termasuk isim syarat, namanya isim syarat. Nah, adapun kalau istifham kita lihat yang kelima.
Isim yang kelima, isim mabni yang kelima yang telah kita pelajari bersama. Apa isim yang kelima? Isim al-istifham. Istifham. Baik, isim istifham yang sama, misalkan tiba-tiba antum bangun tidur, ya, mendengarkan kata man rabbuka. Oh, itu sudah pindah alam. Jadi tidak ada alasan lagi, antum tidak akan ketemu istri lagi. Tunggu lagi sampai tegak hari kiamat. Nah, kemudian itu wama madinuka, apa agamamu? Anggaplah bukan man rabbuka antum dengar, namun apa agamamu? Ya, tiba-tiba ada bisikan, apa agamamu? Nah, madinuka. Ya, ingat pertanyaan itu artinya itu apa agamamu? Ya, bisa jadi malaikat yang datang atau ujian keimanan bagi antum. Dari iblis datang ke apa agamamu? Yakin Islam itu benar gitu. Kemudian di sana juga ada misalkan mata. Sama juga ada mata dan jenis-jenis yang lainnya telah disebutkan dalam buku panduan kita. Ya. Jadi ini istifham 5 isim mabni yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau kalian ketemu jenis isim ini, jenis kata-kata ini, maka itu mabni, tidak berubah harokat akhirnya. Kalau mata ya mata, man ya udah man, ma akan mabni. Nah, di sana dan kita perlu tambahkan di sini, mabni terkadang itu ada mabni fathah, namanya ya mabni fathah, dia selamanya akan jadi a. Misalkan huwa, ini namanya mabni fathah. Ya. Lihatin huruf terakhirnya. Ada juga mabni sukun. Iya, tergantung lihat dulu mabni sukun. Mabni sukun yang mana? Man ini yang sukun. Kemudian kalau mabni apa? Coba ini yang mabni apa? Mabni fathah. Huruf terakhir. Nah, ini namanya mabni sukun. Alif. Nah. Kemudian ada lagi mabni kasroh. Kalau mabni kasroh apa? Apa contohnya? Hah? Aina. Enggak jelas suaranya. Ayy. Enggak, kalau itu mu'rob. Ayya yang di depan itu ayy itu mu'rob. Kalau mu'rob itu yang berubah. Karena di sana ada ayya baitin taskun askun ma'at. Dia bisa berubah dia. Kalau ayy. Jadi disebutkan 6 di situ hanya menyebutkan saudaranya. Adapun ay di dalam isyarat dengan istifham itu mu'rob. Dicatat, itu sudah disampaikan, takutnya salah paham nanti. Syarat dengan istifham ai yang kata ai itu, maka dia mu'rob. Mabni kasroh apa contohnya teman-teman? Ada enggak? Hadhihi. Sahih? Antum mau bilangnya hadhihu atau hadhihi, bahasa lahja India Urdu. Nah, jahe jane nehi hadhihi. Nah, mabni namanya mabni kasrah. Mabni ingat ada mabni fathah, mabni sukun, ada mabni kasrah. Ada yang lain enggak? Amsi, ada kata anti misalkan katanya anta. Misalkan bilangnya anti. Nah, ini mabni namanya mabni kasrah. Dia termasuk domir kan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Taib. Secara umumnya itulah mabni. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Sampai di sini ada yang bertanyakan. Perbedaan isim mu'rab dan mabni jelas. Kalau yang mu'rab itu contohnya kalian akan ketemu dalam Al-Qur'an, misalkan ini kitabun. Jadi selain isim domir, kitabun ini isim domir enggak? Bukan. Isim isyarah enggak? Bukan. Isim mausul enggak? Bukan. Termasuk jenis isim mausul bukan. Isim syarat enggak? Yang kayak ini man, ma, mata, ayyana, segala macam. Enggak juga. Kemudian istifham enggak ini kitabun? Lah. Jadi ini termasuk mu'rab. Mudah kan? Isim mu'rab. Pahami dulu 8 isim mabninya. Jadi selain isim mabni, mu'rab. Nah, sekarang yang keenam. Apa keenam teman-teman? Silakan baca. Asmaul af'al, dan inilah membedakan dengan bahasa kita. Ada kata benda, orang Arab mengkategorikan dia itu adalah kata benda, namun maknanya kata kerja.
maknanya itu kata kerja. Nah, itu namanya asmaul af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Maknanya kata benda itu adalah kata kerja. Ya, gitulah. Susah kan dipahaminya. Nah, lebih jelasnya kita baca. Antum sering dengar contohnya ini hayya 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 'alas shalah. Ini kata orang Arab itu isim. Hayya, ayo itu isim. Tapi dia bermakna kata kerja. Dia memiliki makna semakna dengan kata kerja akbil. Sambutlah, datangilah. Jadi santun. Allah mengatakan akbil, yuk, datang yuk katanya. Hayya 'alas shalah, yuk. Jadi dia santun itu, bukan dalam bahasa Arab gini, yuk, yuk. Hayya, hayya. Ayo, ayo gitu. Sama juga bermakna ayo juga. Ayo gitu. Tarik, misalnya tarik tambang nih. Hayya, hayya, sudah itu tarik. Hayya, hayya, ayo, yuk, tarik gitu. Hayya. Tapi pakainya ha bil tipis, hayya. Dan itu pun tidak ada alif di depan. Jadi bermakna isim ini, kata ini adalah isim, tapi maknanya semakna dengan kata kerja akbil. Nah, itu disebut asmaul af'al. Silakan dibaca. Asmaul af'al. Fadhal. Silakan ya Korik. Asmaul af'al atau isim bermakna fi'il. Isim yang digunakan dalam makna fi'il. Adapun macamnya, yang pertama bermakna fi'il madhi. Contohnya hayhata, ba'uda, syattana, iftaraqo. B bermakna fi'il mudhari. Contohnya qad'an, yakfi. Yang C bermakna fi'il amr. Contohnya hayya, aqbil, alaika, al-lazam, soh, Ilzam. soh, iskun, Uskut. Soh gitu, uskut. dunaka, khud, iyaka, Dunaka. khud, iyaka, ihdar, amin, Istajib. Nah, perhatikan ada isim-isim yang dipakai dalam bahasa Arab, dia maknanya itu kata kerja, ada bermakna lampau, ada bermakna sekarang atau akan datang. Maka di sini disebutkan contohnya hayhata, ini muncul dalam surah Al-Mu'minun, hayhata lima tu'adun. Sungguh jauh, sangat jauh apa yang mereka janjikan. Janji-janji palsu gitu. Ya, hayhata lima tu'adun, apa yang mereka terhadap apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, hayhata ini teman-teman, ini adalah isim, orang Arab bilangnya isim. Kata benda ini dikatakan jauh, dia bermaknanya jauh. Nah, kata jauh ini semakna dengan dalam bahasa Arab itu ba'uda. Jadi ada kata benda itu maknanya kata kerja. Kalau dalam bahasa kita ada nggak? Nggak ada bahasa kita. Inilah keunikan dari bahasa Arab juga. Ya, di antara bahasa yang sastranya dia kata benda atau dia bermakna jauh gitu, tapi dia semakna dengan kata kerja. Semakna itu maka dikatakan asmaul af'al. Maka di dalam kitab wallah kayak Aceh Zakaria yang persis itu yang muyassar, ada yang pernah belajar kitab itu? Nah, jadi maka kalimatun terbagi menjadi 4 kalau nggak salah itu. Ya, nanti bisa cek nanti Al-Muyassar kita Kiai Aceh Zakaria yang memang pendiri, termasuk juga tokoh persis juga di Jawa Barat, populer kitab itu Al-Muyassar. Nah, di sini disebutkan kata terbagi 3, isim, fiil, huruf dengan ini asmaul af'al ini, isim bermakna fiil. Karena dia isim tapi bermakna kata kerja gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab, namun masyhur dalam kitab-kitab para ulama, isim terbagi menjadi kata terbagi menjadi 3, isim, fiil dan harf huruf. Taib. Kemudian disebutkan hayhata, misalkan hayhata ya akhi, itu jauh gitu. Jadi sebuah ungkapan yang dipakai oleh orang Arab untuk menjelaskan ya yang sudah terjadi gitu. Jauh banget itu antara usaha dengan realitanya, misalkan hayhata. Nah, taib antara janji dengan realisasinya. Sudah terjadi itu misalkan. Kan sudah menjanjikan akan bangun ini. Namun setelah terjadi hayhata lima tu'adun. Jauh apa yang engkau janjikan, apa yang telah dijanjikan. Nah, kemudian apa lagi setelah hayhata? Syattana, iftaraqo. Iftaraqo artinya berpecah belah.
syattana. Nah, wa qulubuhum syatta, ada di situ syatta, dan hatinya itu berselisih, bercerai-berai. Iftaraqa juga bisa bercerai-berai. Nah, kemudian jadi kalau bilangnya syattana, hadal amr syattana, perkara ini bercerai-berai atau ukhuwah islamiyah iftaraqat. Persaudaraan sesama Islam sekarang itu pecah belah gitu karena dia adu domba orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga apa selanjutnya? Hah? Nah, bermana fil mudhari. Apa bermana fil mudhari di sini? Hah? Kot. Misalkan cukup gitu. Cukup gitu. Misalkan tuh ngisi air kepenuhan tuh, ya kot. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang penghuni neraka atau makhluk yang terakhir kali dimasukkan kepada perut neraka. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dimasukkan ke perut neraka jahanam. Kemudian hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Nah, akhirnya dimasukkan seluruh manusia, waktu bahkan matahari dimasukin juga, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kodamnya, telapak kakinya, sampai neraka mengatakan kot. Itu kotu yang cukup. Kalau kot ini yakfi ya, afwan. Itu mirip dengan kotu dengan kot, itu hampir mirip. Tulisannya sama kot. Kotu ya, dan kot. Sahih kot pakai to. Nah, kot. Ya, kalau kot ini kot. Yang ini fakot itu yang ini saja kalau dalam bahasa, kalau ada fakotnya. Kalau enggak ada berarti kot saja, misalnya kot ya cukup yakfi. Kalau yakfi. Atau dikasih yang gini, dikasihin banyak gitu, yakfi, kelas. Yakfi. Cukup. Ya, bermana juga hasbuk. Bermana hasbuk cukup. Nah, kemudian ada lagi? Iya, bermana fiil amr. Apa itu? Hayya. Nah, jadi kata hayya teman-teman, kata hayya juga ini adalah isim namun bermakna perintah. Hayya, ayo gitu. Jadi Allah yang perintahkan langsung manggil hayya alas shalah, akbil, sambutlah panggilan tersebut. Sambutlah. Akbil artinya itu datangi, sambutlah. Ayo. Nah, hayya gitu. Nah, bermakna akbil, sambutlah, datangilah. Kemudian apa lagi? Alaika, ini alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Alaikum, wajib bagi kalian. Bermakna ilzam. Apa ilzam itu? Harus, sebuah keharusan. Ilzam harus bagi kalian. Maka terkadang terjemahkan wajib bagi kalian. Nah, jadi ilzam itu keharusan. Harus bagi kalian, keharusan. Kemudian soh itu uskut. Soh, anta soh. Soh disuruh diam. Uskut anta. Nah, kalau soh itu isim, ya kalau disuruh diam pakai kata kerja bilangnya uskut anta. Kalau bilang soh, ya, soh disuruh diam berarti. Kelas selanjutnya. Dunaka khud. Dunaka hadza. Dunak. Khud hadza, suruh ambillah. Dunak. Tapi sekali lagi asmaul ini kalau orang yang tidak belajar bahasa kata-kata asing ini dia enggak nyambung, dia enggak masuk fasih fusha bahasa ini. Bagi orang-orang yang belajar fusha juga. Kalau enggak ya ini ngomong apa ini bisa? Kan boleh khud itu kolam. Ambil ini pulpen ini. Ya, uskut anta. Nah, kalau antum bilangnya soh anta soh apa? Ini dikirain bahasa ammi atau tidak, bukan bahasa Arab. Selanjutnya apa lagi? Iyyaka. Nah, iyyaka di sini bukan dalam surah Al-Fatihah. Namun iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyaka, namun di depannya itu ada wa-nya. Dia adalah konteks tarkib kalimat iyyaka wa gitu. Iyyaka wal kalbi. Iyyaka wadhanna. Iyyaka wal kalba. Hati-hati kalian dengan gogok misalkan. Hati-hati gitu. Waspada. Iyyak. Hati-hati atau waspada. Maka kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
hati-hati kalian waspada dengan perkara yang diada-adakan, perkara yang diadakan atau perkara yang baru. Kemudian Amin. amin, jadi amin bukan amin. Amin itu amin. Nah, artinya istajib, kabulkanlah. Maka ketika waladhdallin, amin, kabulkan ya Allah. Jadi dalam konteks surah Al-Fatihah itu doa. Ya, kenapa dianjurkan setelah Fatihah mengucapkan amin? Karena itu istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan. Nah, kelas inilah asmaul af'al, kata-kata, dan di sana lagi ada sebenarnya kata-kata yang lain, namun cukup ini adalah sebuah wawasan. Ada kata benda yang bermakna kata kerja dalam semua, ada yang kata kerja dalam bahasa Arab. Ada yang bermakna fi'il amr, ada yang bermakna fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ini diantara contohnya. Di sana ada hayhata, di sana ada hayya, di sana ada ada dunak, ada juga soh, di sana juga ada apa lagi? Ya hayya, nam, dan iyyaka dan lain-lain. Baik. Sampai di sini saya bertanyakan, dia mabni. Maksudnya mabni, kalau antum ketemu kata iyyaka, ya udah mabni. Iyyaka ini mabni apa? Iyyaka mabni? Mabni apa ini? Mabni fathah. Kemudian kalau soh sukun. Kemudian hayhata. Nah, jadi dipahami ada mabni fathah. Udah permanen dia di fathah di situ, dia tidak dijumpai dengan bentuk yang lain. Kemudian selanjutnya isim mabni yang selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, fadhol. Kalau dalam isim-isim mabni yang lain kan seperti dhamir, Memiliki kedudukan. Kalau ini apakah ada kedudukannya dalam i'rab gitu? Maksudnya ke fi'il atau ke isim, kalau ke isim bukan kata, kalau ke fi'il pasti ada fa'ilnya gitu. Nah, kalau isim, karena sekali lagi dia dikatakan asmaul af'al, dia isim. Isim dia termasuk mabni aja, dia isim. Dan hayhata mabni alal fathi. Cara mengirab isim mabni aja, isim mabni. Kalau kedudukan kayak isim mabni kayak juga memang bisa menjadi mubtada. Misal. Adapun hayhata muncul ada sejenis ungkapan, dia langsung hayhata lima tu'adun, dia tarkib kalimat ya. Wallahu a'lam bishawab. Dia tidak dimasukkan dalam pembahasan fi'il atau mengatakan i'rab detailnya, juga i'rab detailnya apakah ada di i'rab kayak misalkan kayak ba'uda dia kata kerja. Jauh di sini dia butuh subjek. Kan hayhata ini kan bermakna kata kerja. Namanya kata kerja kan butuh subjek, objek kan ya. Apakah ketika hayhata muncul dia butuh subjek atau butuh objek? Ya, tidak ada. Ini hanya ungkapan, tidak muncul kami jumpai. Ya. Tidak muncul kami jumpai kalau itu ada failnya. Tapi kalau misalkan ada ungkapan-ungkapan apa? Iyyaka wa dhanna, jadi pun ini ada juga i'rabnya sendiri. Iyyaka berarti disebutkan asmaul af'al mabni alal fathi katanya. Kemudian wa dhanna di situ mansub ada sendiri i'rabnya tersendiri. Ya. Adapun kalau dia dikategorikan dari kata kerja, dia harus butuh subjek dan fa'il, tidak melazimkan. Ya, tidak melazimkan dia harus butuh demikian. Adapun i'rab detailnya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di kedepannya. Nah, jadi misalkan hayhata jauh, bukan misalkan hayhata Muhammadun. Muhammad itu jauh kayak gitu. Tidak demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kami belum pernah menjumpai ada konteks kalimat itu dia langsung di depannya ada objek. Misalkan soh Muhammadan. Diam wahai Muhammad gitu misalkan. Nah, terus di depannya langsung objek kan ya. So, subjeknya adalah Muhammad yang ada di depannya. Soh Muhammadan. Diam engkau wahai Muhammad misalkan. Nah, jadi itu belum tidak masyhur dalam pelafatannya enggak. Namun hanya dipakai hanya istilah ya satu itu aja keluar kata itu saja. Misalkan dalam ayat hayhata diulangi hayhata lima tu'adun. Nah, jadi sebuah tarkib dia muncul kalimat hanya ungkapan saja ungkapan. Nah, makna isim itu adalah bermakna fi'il. Adapun dia harus jadi jumlah fi'liyah, melazimkan jumlah ismiyah, dia harus jadi mubtada kah, jadi apa peranan katanya, itu tidak ada detailnya yang kami jumpai, enggak ada pembahasannya. Kami belum menjumpai pembahasan detailnya mungkin. Wallahu a'lam bishawab, nanti pembahasan kita akan carikan nanti. Ya jazakallahu khair atas masukannya. Taib yang ketujuh, kita masuk ke ketujuh. Sebagian dhorof
Kata keterangan ad-dzarf itu kata keterangan. Kata keterangan tempat. Nah, sedangkan kata keterangan dalam bahasa kita ada kata keterangan ad-dzarfu, ya, ad-dzarf di sini bermakna kakak itu. Kata keterangan ada tempat, ada waktu. Misalkan kalau tempat di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping, ya, itu disebut keterangan tempat. Kalau keterangan waktu, kemarin, besok, lusa. Nah, jelas sudah jelas. Nah, dalam bahasa Arab namanya ad-dzarfu, ad-dzarf. Ya. Taib. Ada sebagian dzarf itu sudah mabni, permanen katanya. Tidak bisa berubah harokatnya. Contohnya di situ al-ana, ya. Al-ana. Bilangnya al-ana bukan al-anu. Itu bahaya. Al-anu apa? Anu apa? Al-ani la. Nah, dia muncul al-ana ini, dzarf kata keterangan yang bermakna now, sekarang. Al-an ya akhi, al-an, sekarang. Dalam bahasa Arab, ini dzarf yang ini kata keterangan waktu ini mabni, dia mabni fathah. Enggak mungkin dibaca al-anu, al-ani dan lain-lain. Baik, kemudian di sana juga ada anifan. Ya, udah anifan bentuknya dari sononya orang Arab ini, anifan, enggak ada anifun, anifin, enggak ada. Baik, apa lagi? Amsi, kemarin. Amsi enggak ada amsu, enggak ada juga amsa. Jadi dia sudah mabni. Ini mabni fathah, ini juga mabni fathah, ini bukan mabni fathatain. Mabni fathah pokoknya dia fathah bentuknya fathatain. Nah, amsi. Terus ada lagi? Hah? Enggak ada. Adapun godan besok, kalau godan besok ini mu'rob. Jadi karena bilangnya tadi sebagian doang, sebagian kecil aja. Dzarf kata keterangan dalam bahasa Arab, mabni ataupun godan yang besok itu bisa juga dia mu'rob, bisa godan besok, lusa, godin, ba'da godin berarti lusa. Setelah besok lusa. Kalau bahasa Arabnya lusa, ba'dal god. Ba'dal god air, kotoran. Ba'dal god. Nah, misalnya ba'dal god bisa pakai alif lam, ba'dal godi atau ba'da godin, ba'da godin, ba'da god dia bilangnya ba'da god. Kelas? Hah? Sauma godin? Oh iya, oh iya sauma godin gini, sauma. Sauma godin. Oh iya, puasa. Antum ingat banget ya? Karena nggak sampai keingat ke sana. Nawaitu sauma godinnya, kata godin ini godan besok. Saya berniat puasa besok. Nah, jadi godin ini yang besok dia mu'rob. Kalau yang kemarin mabni, maka nggak usah pikirin lagi. Yang berubah itu esok hari, insya Allah telah berubah kalau nyampe. Kemudian apa lagi? Anifan barusan nggak bisa berubah. Ya udah berlalu gitu. Apa lagi? Al-an. Sekarang, ya sekarang ini nggak bisa berubah. Kelas? Yang ketujuh, mudahlah. Ya minimalnya antum tahu ada sebagian dzarf kata keterangan dalam bahasa Arab. 3 ini aja dulu nih. Al-ana, anifan, barusan atau kemudian amsi kemarin. Kemudian di sana ada lagi. Ya intinya jangan kemana-mana, tetaplah di Darut Taqwa. Kita akan bahas nanti ada pembahasan khusus. Ya kisaran di akhir tahun 2024. Materinya bisa jadi ke sana atau nyebrang lagi tahun berikutnya. Yang akan masuk kepada pembahasan maf'ul fi atau ad-dzarfu. Semuanya akan dibahas apa saja yang mabni. Kemudian yang ke-8. Nah, ini butuh perhatian khusus, konsentrasi. Yang ke-8. Isim mabni yang ke-8 adalah a'dad murakkab. A'dad murakkab adalah angka 11 dalam bahasa Arab sampai 19 kecuali angka 12 mabni. A'dad murakkab artinya angka-angka yang tersusun, angka-angka yang bersusun. Ya. Terjemahkan a'dad murakkab artinya angka-angka yang bersusun atau bahasa lainnya, bahasa Indonesianya angka belasan. Ya kan? 11, 12, ada belas-belasnya. Udah? A'dad murakkab dalam bahasa Arab namanya itu angka yang tersusun atau bersusun. Bahasa kita itu angka belasan. Dari 11 sampai 19. Mabni fathah. Semuanya adalah mabni
mabni fathah, atau Anda sering rumuskan dengan rumus Sunda. Rumusnya itu AA. AA. AA, teteh, AA. Misalkan dalam bahasa Arab 11 angka 11. Di sini bilangnya ahada. Ya, kan satu kan bahasa Arab ahadun atau wahid, sahih? Nah, asyara sama juga asyarun, jadi asyara. Nah, ini disebut mabni fathah, itu adalah angka 11 dalam bahasa Arab mabni fathah. Ahadanya mabni, asyaronya juga ikut mabni, ahada, asyara. Maka kita lihat contohnya di situ. Ayo ikutin cara bacanya dulu ya. Angka 11 sampai ke 19. Nah, sebelum kita masuk contoh. Taib 11 dalam bahasa Arab, 12, kemudian kita masukkan 12 saja dulu. Nanti kita kecualikan nanti 12-nya. 14, 15, kemudian 16, 17, 18, 19. Jadi cara pelafatannya dan bagaimana istilah mabni itu dalam pelafatannya. Mulai dari sini ya, ikutin aja. Ahada asyara. Isna asyara. Isna asyara. Bisa juga asyara. Salasata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Samaniyata asyara. Tis'ata asyara. Inilah rumus yang AA itu. Mulai dari angka masih ingat angka 1 dan puluhan dalam bahasa matematika? 21. Mana satuannya? 1. Puluhan? 2. Jadi semuanya mabni, antara satuan dan puluhannya mabni. Mabninya fathah AA. Kalau angka 11 sampai 19 kecuali 12. Nah, sekarang perhatikan dari kata ahada asyara. Mana satuannya? Ahada, yang disebut dengan bahasa kita di matematika ini satuan. Belakang itu. Kemudian ini puluhan. Nah, maka lihat sekali lagi. Kita bilangnya ahada asyara, antum mungkin bisa hafalkan. Ayo bareng-bareng. Ana hanya menunjukkan, kemudian antum bareng-bareng. Wahid, isnan, salasa, dimulai. Khamsata asyara. Sittata asyara. Samaniyata asyara. Ini sering kembali gini. Dia bilang tis'ata asyara. Sittata dengan tis'a. Ini 9, ini 6. Sahih? Nah, kecuali 6-nya kayak gini nih. Nah. Baik. Ulang sekali lagi. Ya, tidak ada yang salah lagi. Pokoknya kompak ahlus sunnah wal jamaah. Wahid, isnan, salasa. Asyara, tis'ata asyara. Baik. Sekarang angka ini muncullah kaidah bagaimana angka ini kalau menghitung benda. Menghitung benda, misalkan antum punya 11 anak. Anak laki-laki. Ada kaidahnya. Nah, dilihat dari bendanya, benda yang dihitung atau isim yang dihitung. Nah, lihat kaidahnya. Kalau kita berhitung 11 sampai ini tadi caranya tadi. Tapi terkadang orang-orang ahada asyar, isna asyar, salasa asyar, arba asyar, khamsa asyar. Itu kalau dalam percakapan bebas gitu. Tapi kalau kaidahnya ya semuanya mabni, AA semuanya. Apalagi orang Sunda lebih paham lah AA itu. Kaidahnya 11 sampai 19. 12 dia bisa berubah, bisa bilang isna asyara, isnai asyara. Maka dia mu'rab. Kata ini mu'rab karena bisa berubah hurufnya. Hanya 12 saja, angka 12 itu mu'rab karena bisa berubah menjadi isna ke atas, bisa juga isnai asyara. Bisa jadi alif, bisa jadi ya dia. Nah, kemudian lihat kalau menghitung benda bagaimana, ada kaidahnya. Nah, kalau benda yang dihitung itu adalah muannas atau mudzakkar dulu? Mudzakkar, laki dulu aja. Jika bendanya mudzakkar, misalkan baitan, rumah. Nah, perhatikan.
Ini kaidah yang pertama. Jika bendanya itu adalah mudzakkar, nah ini untuk angka 11 dengan 12 ya. Angka 11 dengan 12 mudah banget ini, mudah banget gitu. Maka kaidahnya adalah mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Ya. Bendanya mudzakkar, puluhan, ini satuannya. Masih ingat kan puluhan dan satuan? Nah, misalkan kalau baitan mudzakkar gini, maka angka asyaronya juga jangan ditambahin tak marbuto, asyaro juga. Misalkan ini apa bahasa Arabnya berarti? 11 rumah. Iya, satuannya bagaimana? 11 apa bahasa Arabnya? Ahada. Nah, ini maksudnya satuannya mudzakkar, pakai mudzakkar. Karena ada namanya ihda, satu juga. Kemudian puluhannya? Bisa dipahami? Tinggal rumusnya ya, bendanya nanti kayaknya ada di buku anak tulis juga. Bendanya kalau dia mudzakkar angka 11 12 ya. Kalau 13 sampai 19 beda lagi. Ini aja dipahami dulu. Iya. Kalau antum menghitung misalkan apa bahasa Arabnya 12 rumah. Isna asyara baitan. Bisa dipahami sampai sini? Misalkan ada Muhammad 11. Apa bahasa Arabnya? 11 Muhammad. Ada asyara Muhammadan. Dan semuanya nasabnya di belakang kayak gini. Fathah gini, fathahnya. Kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki bahasanya? Ibnan aja anak laki-laki misalkan. Ada 12 anak laki-laki, bahasa Arabnya? Ibnan. Baik. Udah? Tahu ya? Nah, sekarang kalau dia muannas, kalau muannas ya, maka ke sana juga muannas. Jika bendanya muannas, maka ini juga puluhannya muannas. Sini juga muannas. Nah, kita praktekkan ya. Misalkan kalau yang muannas bahasa Arabnya antum punya istri 11. Zaujatan 11. Enak kan kalau 11 istrinya? Meninggal semuanya. Satu istri pertama meninggal, ganti ini meninggal sampai 11 terakhir. Akhirnya ya. Apa bahasa Arabnya 11 istri? Nah, jadi pakai yang ini kalau ini mudzakkar, kalau bahasa Arabnya ihda. Ini bedanya nih, ihda kalau yang pakai muannas satu juga nama bahasa Arabnya. Kemudian muannas juga angka 10 muannasnya. Ya. Bisa asyarota, bisa asyrota. Tilka asyaratun kamilah. Bisa asyarota atau asyrota. Mudah kan? Kalau antum punya mobil 12. Nah, ada tanya kalau isna kan 2. Jadiin muannas duanya. Jadi kalau antum punya istri 12. Jadi isnata asyarota zaujatan. Istri juga istri. Pokoknya semua istrinya meninggal. Kalau 12-nya kan enggak boleh. 12-nya enggak boleh. Udah? Pakai yang muannas 12 istri. Nah, kemudian yang terakhir kaidah sebelum kita pergi, anak akan undur diri. Ada lagi kegiatan. 13 sampai 19 bedanya nanti antum lihat ini nih, antum bisa catat nanti. Antum akan paham ini. Tinggal praktek aja nih, antum praktek pakai angka apa aja yang jelas. Lihat bendanya. Nah, kalau bendanya mudzakkar, di situ bendanya adalah mudzakkar, maka di sini juga mudzakkar, di sini muannas. Ya benar nggak keadaannya situ? Gini nggak? Sahih? Nah, bahasanya itu aksul ma'dud. Antara bendanya dengan satuannya itu berbeda. Sekali lagi, kalau bendanya itu mudzakkar, maka angka satuannya yang muannas. Puluhannya tetap ngikutin ini, ngikutin. Mudzakkar, muannas. Nah, contohnya ini panjang lebar. Contohnya, misalkan antum punya 13 rumah. Rumah bahasa Arabnya tetap aja baitan aja. Ya kan? Rumah kontrakan atau rumah
Rumah-rumahan Lego misalkan 13. Nah, kemudian 10 bahasa Arabnya asyara. Pasang di angka 10 yang mudzakkar asyara. Nah, sekarang 3 dalam bahasa Arab. 3 dalam bahasa Arab versi muannasnya. Hah? Nah, salah sata asyara baitan. Mudah kan? Kalau cermati mudah. Nanti kaidahnya itu mau teman-teman. 11 12 sama semua jenisnya. Kalau 13 sampai 19 bedanya di situ aja. Nah, sekarang kita balik lagi yang terakhir. Jika antum punya 19 istri, meninggal semuanya kecuali istri yang terakhir. Nah, ya, kita tulis dulu benda yang antum hitung dulu. Zaujatan ya. Supaya kenapa kok istri terus? Supaya kalian semakin dekat dengan istrinya. Zaujatan. Nah, sekarang 13. Yang dihitung bendanya adalah ya, maka kebalikannya lagi, dibalik berarti kaidahnya. Berarti di sini muannas, di sini muannas, di sini mudzakkar. Nah, dia memang kalau yang pertama agak bingung banget, tapi kalau antum cermati mudah, simple itu angkanya. Banyak orang kejebak di sini dalam percakapan, bingung dia kaidahnya. Nah, maka oleh karenanya lihat bendanya sul ma'dud, namanya itu kebalikan satuannya ini adalah kebalikan dari yang dihitung, benda yang dihitung. Maka zaujatan muannas di sini juga puluhannya asyarota. Di sini kalau 3 salasa asyarota zaujatan. Nah, alhamdulillah. Adapun 19 tinggal ganti di sini. Arba'a asyarota zaujatan, khamsa asyarota zaujatan. 6 sampai tis'a asyarota zaujatan. 6 itu mungkin kaidah yang ada di buku kalian. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah isi mabni ini selesai. Kalian bisa melihat contohnya di buku, ada dalam surah Yusuf dan lainnya. Ya. Kita akhiri insyaallah taala, semoga ini adalah ending dari ini. Insyaallah taala di awal pertemuan lagi kita meroja bab 1 sampai bab 6 bab 5 lagi, dan kemudian ada 2 bab isim lagi kita harus selesaikan. Adapun sisanya bab berapa nanti ini? 6 7 8 khususnya bab terakhir yang 2 itu sangat mudah lah. Sangat mudah, simple lah, enggak terlalu berat. Ini 5 bab aja alhamdulillah antum sudah dalam pembahasan bahasa Arab. Nah, sekian kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian undur diri, anak undur diri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.